Cerita dimulai dengan menampilkan sebuah keluarga sedang menunggu kepulangan putri kedua mereka. Namun, begitu gadis itu tiba di rumah, sang ibu dengan cepat menyembunyikan putri bungsunya ke dalam saluran ventilasi. Ayahnya membantu menutup pintu keluar, sementara sang kakak laki-laki menggunakan sepeda untuk mengalihkan perhatian. Setelah semua persiapan selesai, mereka menenangkan napas mereka dan perlahan membuka pintu. Di luar, beberapa petugas berseragam langsung masuk dan melakukan penggeledahan menyeluruh. Ketegangan meningkat ketika suara tangisan bocah perempuan terdengar. Akibat pelanggaran kebijakan kependudukan karena memiliki anak lebih dari yang diizinkan, sang ayah dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun. Hukuman yang begitu berat ini terjadi karena pada tahun 2099, bumi mengalami krisis lingkungan yang parah. Kadar oksigen menurun drastis membuat udara tidak lagi dapat dihirup secara langsung tanpa alat bantu pernapasan. Untuk mengendalikan situasi, pemerintah menerapkan kebijakan ketat terhadap jumlah penduduk serta mencari solusi lain. Setelah bertahun-tahun penelitian, teknologi akhirnya memungkinkan terciptanya sebuah portal yang dapat membawa manusia kembali ke 85 juta tahun yang lalu, ke era prasejarah. Di sana, manusia mulai membangun koloni yang layak huni. 2 tahun setelah suaminya dipenjara, Liz, sang istri, datang menjenguknya. Sebagai seorang ahli biologi, ia telah dipilih oleh pemerintah sebagai bagian dari kelompok ke-10 yang akan bermigrasi ke masa lalu. Berdasarkan peraturan yang berlaku, ia berhak membawa keluarganya. Namun, karena suaminya adalah seorang narapidana dan putri bungsunya, Zoe, adalah anak yang lahir di luar kebijakan, keduanya tidak diakui sebagai bagian dari keluarganya. Liz tidak bisa menerima keputusan ini, maka ia menyusun rencana untuk menyelamatkan mereka. Saat kunjungan, ia diam-diam meninggalkan masker gasnya untuk suaminya Jim. Di dalam masker tersebut, tersembunyi sebuah alat las laser kecil yang cukup kuat untuk memotong besi. Berkat alat itu, Jim berhasil melarikan diri dari penjara. Dengan menahan rasa sakit, ia melepaskan alat pelacak yang dipasang di tubuhnya dan segera menuju lokasi portal migrasi dengan memakai masker gas. Berkat ketahanan fisik yang diasah selama berada di penjara, Jim berhasil menyusup dengan menempel di bagian bawah kendaraan yang melewati pemeriksaan ketat. Ia kemudian mendapatkan senjata dan perbekalan yang telah ditinggalkan Liz untuknya. Sesaat sebelum keluarganya memasuki portal, mereka akhirnya bersatu kembali. Namun, tepat ketika mereka hampir melewati portal menuju masa lalu, seorang petugas keamanan menyadari ada sesuatu yang mencurigakan tentang Jim. Jim tak punya waktu untuk berpikir panjang. Ia memutuskan untuk tetap tinggal dan mengulur waktu demi memberi kesempatan bagi keluarganya untuk menyeberang melalui portal waktu. Setelah memastikan keluarganya selamat, Jim pun menyerang penjaga dan berhasil meloloskan diri. Dengan segenap tenaga, ia berlari menuju portal dan berhasil memasuki era kapur, 85 juta tahun yang lalu. Saat tiba di masa lalu, para pendatang segera menyadari tantangan baru. Hutan purba yang lebat membuat kadar oksigen di atmosfer jauh lebih tinggi dibandingkan dunia lama mereka. Hal ini menyebabkan banyak dari mereka mengalami mabuk oksigen. Ironisnya, oksigen yang begitu langka di dunia modern justru menjadi penghalang bagi mereka di masa lalu. Untuk beradaptasi, mereka harus menghirup karbon dioksida dari tabung khusus. Saat Jim tiba, ia masih membawa senjata yang segera menimbulkan kepanikan di antara para migran lainnya. Di dunia prasejarah ini, hukum dari dunia lama tak lagi berlaku. Namun, keluarga Jim akhirnya bergabung dengan kelompok migrasi yang bergerak menuju pemukiman manusia yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Pemukiman ini sudah mulai berkembang berkat kerja keras para migran sebelumnya. Taylor, pemimpin desa di era prasejarah ini, berusaha membangun peradaban manusia baru di dunia lama. Menyadari keahlian Jim dan Liz, Taylor merekrut mereka sebagai bagian dari timnya. Jim dengan latar belakang militernya ditugaskan sebagai prajurit, sementara Liz dengan keahliannya di bidang medis ditugaskan ke tim kesehatan. Taylor tidak peduli dengan hukum kependudukan dari dunia lama. Baginya, yang terpenting adalah apakah seseorang bisa memberi manfaat bagi komunitas mereka. Liz mulai bekerja sebagai tenaga medis, sementara Jim bergabung dengan warga desa untuk bekerja di bidang pertanian.
Ia awalnya mengira tugasnya hanya sekadar mencabut rumput liar, sesuatu yang mudah bagi mantan tentara seperti dirinya. Namun, saat tiba di lokasi, ia terkejut mendapati bahwa gulma yang harus ia bersihkan adalah tanaman merambat raksasa setebal lengan bayi. Ketika Jim hampir menyelesaikan tugasnya, seekor kelabang prasejarah merayap di sepanjang pagar dan melintas di punggung tangannya. Sementara itu, Liz menghadapi tantangan unik dalam pekerjaannya sebagai tenaga medis. Pasien pertamanya mengalami kondisi langka akibat kadar oksigen dalam darahnya yang terlalu tinggi, sesuatu yang mustahil terjadi di dunia lama mereka. Pasien pertama Liz mengalami kondisi kritis dan membutuhkan perawatan darurat. Melalui kasus ini, Liz pun diperkenalkan pada metode pengobatan unik di rumah sakit prasejarah. Sebuah serangga raksasa digunakan sebagai alat medis untuk menyerap kelebihan oksigen dalam darah pasien. Meskipun merasa jijik dengan tekstur lengket serangga itu, Liz tetap berusaha mengeluarkannya dari tubuh pasien. Hari pertama bekerja menjadi tantangan berat bagi Jim dan Liz. Saat mereka kembali ke rumah, keduanya berbagi cerita tentang pengalaman aneh yang mereka temui sepanjang hari. Perlahan, mereka pun mulai beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat prasejarah. Beberapa waktu kemudian, Liz menerima pasien yang dibawa oleh seorang prajurit. Pasien tersebut ternyata seorang pencuri listrik dan merupakan bagian dari generasi ke-6 imigran. Saat Liz masih bingung mengapa seseorang harus mencuri listrik, pria di ranjang itu tiba-tiba menyergapnya dan menjadikannya sandera. Karena ingin melindungi tenaga medis yang jumlahnya sedikit, para prajurit akhirnya menyerah dan membiarkan pria itu melarikan diri. Jim, yang sedang bekerja di luar, menyaksikan kejadian tersebut. Mengandalkan nalurinya sebagai mantan polisi, ia segera membuntuti pria itu. Tak lama kemudian, Jim melihat pria tersebut mengacungkan senjata dan mengarahkan pandangannya ke Taylor, sang pemimpin desa. Menyadari bahaya yang mengancam, Jim langsung menerjang pria itu sebelum ia sempat menarik pelatuk. Tindakan heroik Jim membuat Taylor terkesan. Sejak saat itu, Jim diangkat menjadi pengawal pribadinya. Beberapa hari berikutnya, Jim terus mendampingi Taylor. Bahkan diajak ke puncak gunung di pinggiran desa untuk mengamati pemukiman dari atas. Di sana, Taylor mulai bercerita tentang pria yang menyerangnya serta sejarah generasi ke-6 imigran. Kelompok ini dulunya merupakan bagian dari komunitas manusia yang membangun peradaban di masa prasejarah. Namun, mereka kemudian memisahkan diri dan menjadi ancaman bagi desa, seringkali menyusup dan mencuri listrik. Meski Taylor telah memerintahkan patroli untuk menangkap mereka, para imigran ini selalu berhasil melarikan diri sebelum tertangkap. Taylor curiga bahwa ada mata-mata dari generasi ke-6 yang hidup di dalam desa. Ia yakin kelompok ini memiliki agenda rahasia yang belum diketahui. Saat Jim masih merenungkan situasi ini, Taylor mengangkat teropongnya dan melihat sesuatu di kejauhan. Dua kendaraan lapis baja melaju dengan kecepatan tinggi di tengah padang belantara. Tujuan kendaraan lapis baja itu adalah markas manusia. Taylor menduga bahwa mereka adalah para perusuh dari generasi ke-6 imigran. Demi melindungi desa, Taylor dan Jim segera mengendarai kendaraan lapis baja untuk menghadang mereka. Di tengah padang luas, 3 kendaraan lapis baja saling berkejaran. Namun, tampaknya para perusuh memiliki target lain. Tiba-tiba, suara tembakan senapan mesin terdengar, bukan ditujukan ke Taylor dan Jim, melainkan ke sesuatu di belakang mereka. Saat mereka menoleh, terlihat beberapa Carnotaurus, dinosaurus pemakan daging, mengejar kendaraan para perusuh. Seorang penembak berhasil mengenai kaki salah satu dinosaurus dan bersorak gembira. Namun, tanpa disadari, seekor Carnotaurus lain yang bersembunyi di samping tiba-tiba menerkam dan menelannya dalam sekali gigitan. Di era Cretaceous ini, konflik antara manusia dan generasi ke-6 imigran mungkin begitu dalam, tetapi satu hal tetap tak berubah. Dinosaurus, terutama karnivora, selalu menjadi musuh bersama umat manusia. Dalam situasi darurat ini, Taylor tidak ingin membiarkan manusia lainnya mati sia-sia. Ia segera memerintahkan para penjaga untuk membuka gerbang, membiarkan semua penyintas berlindung di dalam markas manusia. Taylor sendiri bertindak sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian para dinosaurus. Namun, rencana itu tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Carnotaurus tidak tertarik padanya hingga ia menembakkan beberapa peluru ke udara. Aroma mesyu dan suara letusan senjata akhirnya menarik perhatian mereka. Dengan raungan keras, seekor Carnotaurus langsung berlari ke arahnya. Saat nyawa Taylor hampir berada di ujung tanduk, Jim datang tepat waktu dengan kendaraan lapis baja, menyelamatkannya dari mulut dinosaurus. Mereka segera melaju masuk ke dalam markas, dan Taylor langsung memerintahkan gerbang ditutup rapat. Dari atas tembok, para prajurit menggunakan senjata sonik frekuensi tinggi untuk mengusir Carnotaurus. Dihujani dengan serangan, para dinosaurus akhirnya memilih mundur setelah menatap Taylor beberapa saat. Ancaman dari luar telah usai, tetapi masalah dari dalam baru saja dimulai. Begitu masuk ke markas, para perusuh dari generasi ke-6 imigran mengacungkan senjata mereka, siap bertarung melawan pasukan penjaga. Di antara mereka ada seorang pemimpin, seorang wanita bernama Mira. Ia membuka sebuah kotak berisi penuh biji besi. Mira menegaskan bahwa mereka datang bukan untuk berperang, melainkan untuk melakukan barter. Mereka ingin menukar biji besi dengan persediaan obat-obatan dan membebaskan rekan-rekan mereka yang ditahan di markas manusia. Taylor, yang tidak ingin terjadi pertumpahan darah, akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Dengan itu, ketegangan pun mereda dan krisis berakhir. Setelah semua peristiwa menegangkan ini, kehidupan di dalam markas manusia kembali berjalan seperti biasa, tertata, teratur, dan aman. Setidaknya untuk sementara. Pada hari itu, Josh, yang merupakan putra Jim, bertemu dengan seorang gadis bernama Sky di dalam markas manusia. Sikap hangat dan ramah Sky, ditambah dengan humornya yang menyenangkan, membuat Josh tertarik padanya. Saat mengetahui bahwa Sky adalah anggota kelompok petualang remaja, jiwa muda Josh yang penuh semangat pun terpacu. Tanpa ragu, ia mengikuti Sky dan langsung menuju markas kelompok tersebut. Josh, yang berasal dari generasi ke-10 imigran, merasa kagum dengan Sky yang ternyata datang jauh lebih awal, yakni dari generasi ketiga. Karena telah lama menjelajahi tempat itu, kelompok Sky sangat mengenal seluk-beluk markas. Bahkan mereka menemukan sebuah jalur rahasia yang memungkinkan mereka keluar masuk tanpa terdeteksi. Mengikuti petualangan baru ini, Josh bersama Sky tiba di sebuah lembah yang tersembunyi di tengah hutan lebat. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti Sky melompat ke dalam kolam dan menelusuri tepinya. Saat itulah ia menemukan serangkaian ukiran rumus di dinding batu. Josh menyadari bahwa tulisan itu jauh lebih tua dibandingkan kedatangan gelombang pertama para imigran. Menanggapi temuannya, Sky segera memperingatkan Josh bahwa area ini telah ditetapkan sebagai zona terlarang oleh pemimpin desa, Taylor. Apapun yang mereka temukan di sini tidak boleh dilaporkan, karena hal itu melanggar aturan markas. Tanpa banyak berpikir, Josh pun setuju untuk merahasiakannya. Kemudian, saat menjelajahi lebih jauh, Josh menemukan alat penyulingan minuman yang disembunyikan oleh kelompok petualang remaja. Tugas dalam kelompok mereka sangat terorganisir. Beberapa anggota bertanggung jawab mengumpulkan bahan fermentasi, sementara yang lain, termasuk Josh yang masih baru, membantu Sky memotong buah. Dalam waktu singkat, persiapan pembuatan minuman pun selesai. Namun, keseruan mereka terhenti ketika terdengar suara aneh dari kejauhan. Ternyata para imigran generasi ke-6 telah menemukan kendaraan mereka dan menjarah semua persediaan yang ada di dalamnya. Namun, sebelum mereka sempat pergi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Tanpa sempat melihat dengan jelas apa yang menyerang, para perampas itu tewas seketika. Ketika kelompok petualang remaja tiba di lokasi kendaraan mereka, mereka menemukan bahwa baterai kendaraan lapis baja mereka telah hilang. Tidak jauh dari sana, mereka melihat sebuah kendaraan lapis baja lain yang kemungkinan besar milik para imigran generasi ke-6. Sesuatu yang mengerikan jelas sedang mengintai di tempat ini. Saat mereka semakin mendekati kendaraan lapis baja, mereka melihat darah mengalir keluar dari dalamnya. Diiringi dengan raungan binatang buas yang menggema dari hutan sekitar, mereka segera menyadari bahaya yang mengintai. Berkat koneksi Sky, mereka berhasil masuk ke dalam kendaraan untuk berlindung. Namun, tepat setelah mereka menutup pintu, seekor Cailong, sejenis dinosaurus predator, melompat keluar dari semak-semak dan langsung menyerang kendaraan.
Guncangan hebat menggoyahkan seluruh mobil, membuat semua orang segera bergerak untuk memperkuat pertahanan di dalamnya. Saat itulah Josh melihat bahwa atap kendaraan masih terbuka. Saat Chaelong yang mengerikan itu melompat ke arah mereka, Sky dengan sigap menutup jendela atap, menyelamatkan mereka dari serangan mematikan. Ketegangan di dalam kendaraan semakin memuncak, menekan mental setiap orang di dalamnya. Akhirnya seorang gadis tidak mampu menahan rasa takut dan kepanikan. Lalu nekat mengambil senjata dan melarikan diri keluar dari mobil, berlari secepat mungkin menuju markas. Sementara itu di dalam markas, Taylor menerima laporan dari para penjaga bahwa sebuah kendaraan lapis baja telah menghilang dan kehilangan kontak dengan markas. Melalui rekaman pengawasan, mereka mengetahui bahwa sekelompok anak-anak telah mencuri kendaraan tersebut. Saat Jim melihat putranya, Josh, di antara mereka, ia tidak punya pilihan selain ikut membentuk tim penyelamat bersama orang dewasa lainnya untuk menjemput anak-anak yang tidak menyadari bahaya yang mereka hadapi. Dengan melacak sinyal kendaraan, mereka berhasil menentukan lokasi terakhir sebelum mobil itu menghilang. Operasi pencarian dimulai dan di tengah perjalanan, mereka menemukan gadis yang melarikan diri sebelumnya. Dalam keadaan ketakutan, ia melaporkan bahwa dirinya telah diserang oleh Chaelong. Berdasarkan informasi tersebut, Taylor memutuskan untuk terus maju ke lokasi kendaraan. Langit mulai gelap dan malam adalah saat yang paling berbahaya. Waktu berburu bagi kawanan Chaelong. Ketika tim penyelamat akhirnya bertemu dengan kelompok anak-anak, mereka malah diserang oleh kawanan predator tersebut. Jika mereka tetap bertahan tanpa rencana, mereka semua akan mati sia-sia. Menyadari situasi yang genting, anak-anak dan orang dewasa bersiap untuk bertarung, mengangkat senjata mereka dengan harapan bisa menerobos kepungan. Namun, salah satu dari mereka dengan cepat menyadari betapa lemahnya mereka di hadapan makhluk-makhluk buas ini. Salah seorang anak bahkan harus kehilangan nyawanya untuk membuktikan betapa berbahayanya situasi ini. Pada saat itulah Josh merasa menyesal. Ia hanya ingin kembali ke markas, mendengarkan ayahnya, dan tidak mempertaruhkan nyawanya demi petualangan bersama seorang gadis yang baru saja dikenalnya. Di saat genting, tim penyelamat tiba tepat waktu. Dengan keahlian menembaknya yang luar biasa, Jim berhasil menyelamatkan putranya. Pengalaman hidup dan mati ini membuat Josh tumbuh lebih dewasa. Saat para penyintas kembali ke markas dengan selamat, mereka bersumpah tidak akan pernah pergi lagi. Melihat Josh yang berpelukan erat dengan keluarganya, Sky mulai menyadari betapa sembrono tindakannya selama ini. Ia kemudian menemui Taylor dan meminta maaf. Namun, ketika Taylor bertanya apakah ia pernah pergi ke lembah dekat sungai, Sky berbohong dan mengatakan tidak. Sementara itu, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang makna sebenarnya dari batu bertuliskan rumus yang ditemukan sebelumnya. Tak lama kemudian, jawaban atas pertanyaan itu terungkap. Mira, pemimpin kelompok imigran gelombang ke-6, mengikuti jejak Josh dan teman-temannya hingga tiba di daerah dekat sungai yang telah ditetapkan Taylor sebagai zona terlarang. Di sana, ia menemukan batu dengan rumus misterius itu dan mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Taylor. Ternyata, rumus-rumus tersebut adalah peninggalan putra Taylor sendiri. Di balik keberadaan simbol-simbol itu tersembunyi ambisi yang sangat besar, gagasan untuk menguasai masa lalu guna mengendalikan masa depan. Konsep inilah yang menjadi alasan utama keberadaan era baru prasejarah. Itulah juga yang menyebabkan Mira dan kelompoknya memisahkan diri dari koloni manusia utama. Beberapa waktu kemudian, pada malam hujan deras, sebuah kendaraan pengangkut suplai dari markas diserang oleh binatang buas prasejarah. Dari luar markas terdengar suara yang mirip dengan kicauan burung, tetapi keanehan ini tidak menarik perhatian siapapun. Keesokan harinya, Jim merasakan kecemburuan saat melihat istrinya berbincang akrab dengan mantan suaminya, Mark. Namun, ia tetap menahan perasaannya dan secara sopan bergabung dalam percakapan. Dari perbincangan itu, ia mengetahui bahwa kendaraan suplai telah menghilang secara misterius. Dan Taylor, yang kehilangan kontak dengan timnya, segera mengorganisir pasukan bersenjata lengkap untuk menyelidiki kejadian tersebut. Di lokasi kejadian,
mereka menemukan para penjaga yang seharusnya mengawal kendaraan telah mati. Tubuh mereka penuh dengan luka cakaran yang mengerikan. Dari pola luka-luka itu jelas bahwa mereka telah diserang oleh jenis dinosaurus yang belum diketahui. Setelah membawa jasad para korban kembali ke markas, Liz melakukan pemeriksaan forensik menyeluruh. Namun, hasil analisis DNA menunjukkan bahwa luka-luka tersebut tidak cocok dengan spesies dinosaurus manapun yang tercatat dalam database mereka. Kemungkinan besar, mereka menghadapi spesies prasejarah yang belum pernah ditemukan oleh manusia. Misteri ini tidak bertahan lama. Pada malam itu juga, Jim akhirnya menemukan makhluk yang sebenarnya bertanggung jawab atas serangan terhadap konvoi suplai. Makhluk yang bertanggung jawab atas serangan itu ternyata adalah sekelompok Pterosaurus kecil. Keesokan harinya setelah merawat luka-lukanya, Jim segera melaporkan kejadian tersebut kepada Taylor. Menyadari ancaman dari makhluk prasejarah ini, markas mengambil langkah untuk memperketat keamanan dan melindungi para penduduk di dalamnya. Sedangkan untuk mencari cara mengatasi Pterosaurus tersebut, Taylor mempercayakannya kepada kepala ilmuwan, Mark, yang merupakan mantan suami Liz. Namun, Pterosaurus purba itu tidak menghentikan invasi mereka meskipun siang hari telah tiba. Para penduduk desa berusaha melawan dan berhasil memukul mundur serangan kali ini, tetapi banyak dari mereka mengalami luka-luka. Dengan menganalisis bangkai Pterosaurus yang tertinggal di medan pertempuran, markas melakukan pemindaian lingkungan sekitar. Hasilnya mengejutkan semua orang. Mereka menemukan puluhan ribu Pterosaurus berkumpul di hutan dan pegunungan di sekitar markas. Untuk memastikan jumlah mereka yang luar biasa ini, markas menembakkan sebuah meriam gelombang suara ke arah target. Serangan ini membangunkan kawanan Petrosaurus yang segera terbang dalam jumlah besar dan kembali menyerang markas dengan ganas. Mark berhipotesis bahwa kemunculan massal Petrosaurus ini mungkin disebabkan oleh 3 kemungkinan: perubahan iklim, pengejaran dari predator alami, atau kebutuhan untuk berkembang biak. Taylor segera mengingat sesuatu. Saat awal pembangunan markas, mereka pernah menemukan banyak cangkang telur di bawah tanah. Ada kemungkinan besar bahwa markas ini sebenarnya dibangun di atas tempat berkembang biak Trosaurus, dan kini mereka kembali untuk bertelur. Situasi ini memaksa markas untuk segera mengaktifkan protokol darurat. Semua peralatan di luar markas mulai dibongkar dan dipindahkan, serta semua warga non-militer dilarang keluar. Selain perlawanan bersenjata, strategi lain juga diperlukan untuk mengatasi ancaman ini. Liz dan Mark merencanakan untuk mengembangkan hormon buatan yang dapat menarik perhatian Pterosaurus dan mengalihkan mereka ke lokasi lain. Namun, penelitian ini memerlukan sampel Pterosaurus hidup, baik jantan maupun betina, sebagai dasar eksperimen. Sementara itu, kawanan Pterosaurus diperkirakan akan tiba di markas paling cepat esok hari, sehingga mereka harus bertindak malam ini juga. Taylor dan Jim bersiap untuk menjalankan misi perburuan di malam hari. Sebelum berangkat, Mark menjelaskan cara membedakan jenis kelamin Pterosaurus. Namun, Jim tampak tidak terlalu fokus dan pikirannya mulai dipenuhi oleh hal lain. Jim memperingatkan Mark agar tidak memiliki niat terhadap istrinya. Peringatan ini langsung menusuk perasaan Mark, karena dalam hati ia memang memiliki keinginan untuk kembali bersama Liz. Keesokan harinya, menjelang fajar, Jim dan timnya berhasil membawa kembali spesimen Pterosaurus yang dibutuhkan. Sementara itu, di laboratorium, mereka segera bekerja untuk mensintesis feromon, yang diharapkan dapat mengalihkan perhatian kawanan Pterosaurus. Namun, serangan Pterosaurus telah mencapai batas luar markas. Langit gelap dipenuhi oleh kawanan yang sangat besar, menciptakan tekanan yang mencekam bagi semua orang di dalam markas. Beruntung, sintesis feromon berhasil. Dengan membawa harapan semua orang di markas, Taylor segera membawa feromon tersebut menggunakan kendaraan dan melaju jauh dari markas. Feromon itu bekerja dengan baik, menarik perhatian kawanan Pterosaurus dan membimbing mereka menjauh. Pada hari ketiga, semua orang di markas menunggu kabar dari Taylor dan Jim. Akhirnya, mereka berdua kembali, meskipun dalam keadaan penuh luka. Namun, misi mereka sukses. Pterosaurus telah dipindahkan ke lokasi yang berjarak puluhan kilometer. Dengan demikian, ketika generasi berikutnya tumbuh dewasa,
mereka akan menganggap tempat baru itu sebagai habitat berkembang biak mereka, menghilangkan ancaman bagi pemukiman manusia. Meski ancaman Pterosaurus telah berlalu, masalah baru muncul. Taylor menerima laporan bahwa tim penelitian telah kehilangan kontak selama 3 hari. Untuk mengetahui apa yang terjadi, ia membawa Liz bersamanya untuk menyelidiki. Di sekitar area penelitian, mereka menemukan kabel yang putus akibat gigitan hewan liar. Di dalam fasilitas penelitian, seluruh tim ternyata terjebak di ruang medis. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, Liz menemukan bahwa kondisi fisik mereka normal, tetapi otak mereka mengalami gangguan yang menyebabkan kehilangan ingatan. Mereka bahkan tidak bisa mengingat bagaimana mereka bisa sampai ke era prasejarah ini. Saat memeriksa data di komputer pusat, Liz menemukan rekaman dari dokter Jonathan yang mengungkapkan bahwa kehilangan ingatan ini disebabkan oleh virus prasejarah yang tidak dikenal. Kini, semua orang yang hidup di era baru ini berisiko terinfeksi virus tersebut. Mendengar bahwa istrinya terjebak di fasilitas penelitian, Jim menjadi sangat khawatir. Ia segera mencari Mark, dan bersama-sama mereka mengenakan masker pelindung untuk berangkat ke lokasi tersebut. Namun, sesampainya di sana, ketika Jim hendak memeluk istrinya dengan penuh kasih, ia justru disambut dengan tembakan senjata pulsa. Sementara itu, Liz yang tampak dingin dan acuh tak acuh justru menunjukkan perhatian lebih kepada mantan suaminya, Mark. Perubahan sikap yang aneh ini membuat Mark menyimpulkan bahwa ingatan Liz telah mengalami kerusakan akibat virus misterius tersebut. Ingatan Liz telah kembali ke lebih dari 10 tahun yang lalu saat ia masih dalam masa pacaran dengan Mark. Untuk menenangkan Liz, Jim menunjukkan rekaman yang telah ia siapkan sebelumnya, membuktikan identitasnya dan menjelaskan tentang virus prasejarah yang menyerang otak. Setelah menerima informasi penting itu, Liz akhirnya bisa mengendalikan diri dan segera terlibat dalam penelitian untuk menganalisis virus tersebut. Sementara itu, Jim melakukan penyelidikan lebih dalam di dalam fasilitas penelitian. Dalam prosesnya, ia bertemu dengan Taylor, yang memiliki kemampuan tempur luar biasa tetapi telah kehilangan ingatannya. Taylor mengira dirinya masih berada di medan perang masa depan dan bahkan berusaha mencari istrinya yang ia pikir telah ditangkap. Setelah berhasil mengusir Taylor yang sedang kehilangan kendali, Jim kembali ke laboratorium dan mendapati Mark mendekati Liz dengan niat yang tidak jelas. Dipenuhi amarah, Jim segera menyeret Mark keluar untuk membantunya memindahkan tubuh para prajurit yang telah diserang. Namun, di tengah proses itu Mark tiba-tiba terinfeksi virus prasejarah. Ia kehilangan ingatan dan bahkan menganggap Jim sebagai seorang pembunuh. Masalah semakin rumit ketika seekor velociraptor kecil menerobos masuk ke dalam ruangan. Melihat dinosaurus secara langsung memberikan guncangan besar pada pandangan dunia Mark, yang masih berpikir bahwa ia berada di zaman modern. Jim tidak memiliki waktu untuk menjelaskan situasinya, sehingga ia memutuskan untuk meninju Mark hingga pingsan, berharap bahwa setelah vaksin ditemukan, semua akan kembali seperti semula. Di sisi lain, Liz menemukan sebuah catatan tulisan tangannya sendiri yang berisi nama anak-anaknya. Saat Jim menunjukkan cincin pernikahan mereka, Liz akhirnya menyadari bahwa dirinya telah kehilangan ingatan. Namun, ada satu hal yang membuatnya penasaran. Mengapa Jim tidak mengalami kehilangan ingatan seperti orang lain? Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, Liz menemukan bahwa satu-satunya perbedaan antara Jim dan yang lain adalah kenyataan. Bahwa sebelum berangkat, Jim sedang mengalami flu. Dan secara kebetulan, virus flu tersebut ternyata mampu menekan penyebaran virus prasejarah. Dengan analisis yang cermat, mereka berhasil mengembangkan vaksin untuk menghambat penyebaran virus kuno tersebut dan segera mulai mendistribusikannya di seluruh markas. Di tempat lain, kepala desa Taylor yang kehilangan ingatan dan baru mengetahui kebenaran tragis tentang kematian istrinya, mencoba mengakhiri hidupnya. Namun, berkat tindakan cepat asistennya, Washington, ia berhasil diselamatkan. Setelah melewati serangkaian krisis yang menegangkan, kondisi mental Jim telah mencapai batasnya. Ia begitu fokus pada semua yang terjadi, hingga tidak menyadari konflik batin yang dialami oleh putranya sendiri. Selama tinggal di dalam markas, Josh perlahan mulai memiliki perasaan terhadap Sky. Namun,
Di dalam hatinya, ia masih belum bisa melupakan bahwa di dunia masa depan, ia memiliki seorang kekasih. Mungkin karena menyadari kebimbangan Josh, Sky membawanya menemui Tom, pemilik sebuah penginapan. Tom mengatakan bahwa ia mengenal seseorang yang bisa membawa kekasih Josh dari masa depan ke dunia prasejarah. Namun, ada harga yang harus dibayar. Tanpa berpikir panjang, Josh langsung setuju. Yang tidak ia duga, orang yang dimaksud ternyata adalah Mira, pemimpin kelompok imigran gelombang ke-6. Mira sangat tertarik dengan Josh karena ia adalah putra Jim. Sementara itu, di luar markas, Washington menangkap seorang gadis kecil. Setelah pemeriksaan, tidak ditemukan penyakit serius padanya. Taylor segera menyadari bahwa anak tersebut berasal dari kelompok imigran ke-6. Gadis itu mengatakan bahwa ia hanya keluar untuk mencari makanan karena kelaparan, dan sebenarnya ingin kembali ke masa depan untuk hidup bersama neneknya. Demi melindunginya, keluarga Jim memutuskan untuk merawat gadis kecil itu, yang kemudian diketahui bernama Leah. Setelah sarapan, Liz membawa putrinya, Maddie, untuk menjalani hari pertama magangnya di ruang medis. Namun, proses perawatan pasien terlalu menjijikan bagi Maddie. Meskipun ia sudah berusaha untuk menenangkan diri, akhirnya ia tidak tahan dan berlari keluar dari ruang perawatan sambil menutup mulutnya. Di sisi lain, saat Washington dan para penjaga sedang mencari ransel Leah yang hilang, mereka justru tertangkap oleh Mira. Mira membawa para sandera keluar markas dan menuntut Taylor untuk menyerahkan Leah. Namun, Leah tidak ingin kembali menjalani kehidupan yang penuh penderitaan dan memilih untuk tetap tinggal di markas. Tidak ada pilihan lain, Mira pun terpaksa melepaskan para sandera. Tak lama setelah Liz mengantar Leah ke sekolah, gadis itu diam-diam melarikan diri. Pada saat yang sama terjadi pencurian di dalam markas. Di rumah tempat Mira tinggal, lantai ubinnya dicongkel menunjukkan bahwa sesuatu telah dicuri. Washington dan timnya segera melacak Leah dan menemukannya. Ternyata Leah menyusup ke dalam markas untuk membantu Mira mengambil sebuah kotak misterius. Leah mengungkapkan kepada Taylor bahwa jika ia tidak mengikuti perintah Mira, adiknya akan diserahkan kepada dinosaurus sebagai santapan malam. Saat Jim kembali ke rumah, ia menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh Leah. Jim merasa bahwa gadis kecil itu mengatakan yang sebenarnya. Ia pun memutuskan untuk pergi ke pemukiman imigran gelombang ke-6 untuk mencari kejelasan. Dalam perjalanannya, Jim harus menghadapi serangan dinosaurus serta berbagai jebakan berbahaya. Namun, akhirnya ia berhasil bertemu dengan Mira. Mira menjelaskan bahwa ia melakukan semua ini bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan yang memaksanya. Ia juga mengungkapkan bahwa permusuhannya dengan Taylor hanyalah cara untuk bertahan hidup. Ketika Jim bertanya tentang kotak yang Leah curi, Mira tidak memberikan banyak informasi. Sebaliknya, ia justru membahas kebenaran di balik zaman baru prasejarah, mengklaim bahwa tujuan sebenarnya bukan untuk sebuah awal yang baru. Menurutnya, Taylor telah berbohong kepada semua orang. Sebelum melepaskan Jim, Mira memperingatkannya untuk tidak berada di pihak yang salah dalam sejarah. Ia bahkan menyerahkan adik Leah kepada Jim agar bisa dibawa kembali ke markas. Sesampainya di markas, Taylor mencoba meneliti kotak yang dicuri oleh Leah, tetapi tidak menemukan apapun. Ia lalu bertanya kepada Jim tentang apa yang dikatakan Mira. Jim, yang masih diliputi keraguan karena kata-kata Mira sebelumnya, memilih untuk tidak menceritakan semuanya dengan jujur. Tak lama setelah Jim kembali, seorang prajurit yang sedang berpatroli di sekitar markas diserang oleh seekor dinosaurus berekor panjang. Saat ditemukan, ia sudah tidak bernyawa. Mark, berdasarkan keberadaan telur Ankylosaurus di sekitar lokasi, menyimpulkan bahwa telur-telur tersebut mungkin telah menarik perhatian predator. Prajurit yang malang itu kebetulan berada di jalur perburuannya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tidak ada penjelasan yang masuk akal untuk goresan yang ditemukan di dalam pos penjagaan. Ketika tubuh prajurit itu diperiksa lebih lanjut, ditemukan DNA dinosaurus berekor panjang di tubuhnya. Jim mulai curiga bahwa ini bukan kecelakaan, melainkan sebuah pembunuhan yang direncanakan. Kecurigaannya semakin kuat ketika ia menemukan darah burung prasejarah di tubuh korban. Jim menduga bahwa seseorang dengan sengaja menjebak dinosaurus itu di dalam pos penjagaan
dan kemudian menggunakan darah burung prasejarah untuk memancingnya menyerang prajurit tersebut. Bukti tambahan berupa goresan di dalam pos menunjukkan bahwa dinosaurus itu mencoba melarikan diri setelah serangan terjadi. Taylor sangat marah. Ia tidak akan membiarkan kasus pembunuhan seperti ini terjadi di bawah pengawasannya. Sementara itu, Jim mulai melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mengumpulkan informasi dari rekan-rekan prajurit korban. Mereka mengetahui bahwa prajurit yang terbunuh adalah orang yang baik dan tidak memiliki musuh. Namun, belakangan ini ia diketahui sedang menjalin hubungan asmara. Ia bahkan menyimpan foto kekasihnya di dalam tanda pengenal miliknya. Anehnya, tanda pengenal tersebut tidak ditemukan di antara barang-barang peninggalannya. Pada saat itu, sistem keamanan mendeteksi sesuatu yang aneh. Tanda pengenal milik prajurit tersebut ternyata masih bergerak. Mereka menduga bahwa tanda pengenal itu telah tertelan oleh dinosaurus berekor panjang. Untuk mengungkap kebenaran, tim segera melacak dan memburu dinosaurus tersebut. Setelah berhasil menembaknya, mereka mengambil kembali tanda pengenal dari dalam perutnya. Ketika diperiksa, mereka menemukan bahwa kekasih prajurit itu adalah Rebecca, seorang pekerja di kantin. Namun, yang mengejutkan, Rebecca sebenarnya sudah menikah dengan seorang pria bernama Mina beberapa tahun sebelumnya. Saat diinterogasi, Mina akhirnya mengakui bahwa ia yang telah membunuh prajurit itu. Sebagai hukuman, ia dijatuhi sanksi berupa pengasingan keluar wilayah markas. Namun, Jim mulai curiga setelah berbicara dengan istrinya. Ia menduga bahwa Mina sebenarnya hanya mengaku bersalah untuk melindungi seseorang yang ia cintai. Diam-diam, Jim membawa Mina kembali ke sisi Rebecca. Saat itulah Rebecca mengungkapkan kepada Jim bahwa prajurit yang terbunuh itu pernah meminjamkan sejumlah uang kepada seseorang di kasino ilegal milik Tom. Berdasarkan informasi tersebut, Jim dan timnya menemui Tom, pemilik kasino. Mereka pura-pura menangkapnya untuk menggali lebih banyak informasi. Namun, saat sedang dalam tahanan, Tom berhasil melarikan diri. Saat tim kecil yang dipimpin oleh Taylor melakukan pencarian, tiba-tiba Taylor mengarahkan senjatanya ke salah satu prajuritnya sendiri. Ternyata prajurit itulah yang sebenarnya membunuh korban demi menghindari pembayaran utang. Taylor, yang tidak mentoleransi tindakan kriminal, langsung mengusir prajurit itu dari markas tanpa memberinya senjata untuk bertahan hidup. Dengan ini, kasus pembunuhan pun berhasil dipecahkan. Namun, tantangan baru muncul. Sebuah meteor kecil memasuki atmosfer dan meledak di dekat markas. Gelombang pulsa elektromagnetik yang dibawanya menghancurkan seluruh perangkat elektronik di dalam markas, termasuk peralatan medis yang sedang digunakan untuk operasi pasien. Beruntung, sistem kelistrikan berhasil dipulihkan tepat waktu, sehingga operasi dapat diselesaikan tanpa korban tambahan. Pada malam hari, Taylor dikelabui oleh strategi musuh dan terjebak di tempat lain. Sementara itu, di dalam laboratorium, kotak misterius yang sebelumnya dicuri akhirnya berhasil direbut kembali oleh orang-orang Mira. Yang lebih mengejutkan, kotak tersebut akhirnya dapat dibuka oleh seorang pemuda. Orang yang berhasil membuka kotak misterius itu ternyata adalah Lucas, putra dari Taylor. Sementara itu, Mira meminta Josh untuk mencuri obat-obatan dari desa. Karena obat-obatan adalah barang yang sangat berharga, mereka disimpan di dalam brankas. Demi bisa bertemu dengan kekasihnya, Josh mencuri kartu identitas ibunya dan berhasil mendapatkan obat tersebut. Namun, ia tidak menyangka bahwa ada seorang pasien yang sangat membutuhkan obat itu untuk bertahan hidup. Merasa bersalah, Josh akhirnya mengakui perbuatannya kepada ibunya. Ia juga mengungkapkan bahwa Mira memiliki teknologi yang memungkinkan komunikasi dengan masa depan. Pada malam hari, Taylor mencari putranya untuk berbicara dengannya. Di perjalanan, ia menemukan Colon yang terluka. Taylor segera menyiapkan ramuan obat untuknya dan bahkan menyelamatkannya dari serangan seekor kadal raksasa. Setelah gagal menemukan Lucas, Taylor mencurigai Tom sebagai pengkhianat. Ia menginterogasi Tom selama 3 hari 3 malam tanpa hasil. Tom yang sudah kehilangan kewarasannya tetap bersikeras bahwa ia bukan pengkhianat. Karena tidak menemukan jalan lain, Taylor menyerahkan Tom kepada Jim untuk diinterogasi lebih lanjut.
Saat berada dalam keadaan mental yang terganggu, Tom secara tidak sadar mengira Jim sebagai Taylor dan mengungkapkan bahwa ada sebuah rahasia yang terkubur di bawah pohon imigran. Jim segera menuju lokasi tersebut dan menggali hingga menemukan sisa-sisa tulang manusia. Istrinya kemudian melakukan analisis terhadap mayat tersebut. Berdasarkan tingkat pembusukan, ia memperkirakan bahwa orang ini meninggal antara kedatangan gelombang imigran kedua dan ketiga. Yang lebih mencurigakan, tubuhnya tidak menunjukkan adanya jejak molekuler yang biasanya tertinggal setelah melewati portal waktu. Ini berarti bahwa korban tidak datang melalui jalur resmi. Jim kembali menemui Tom, yang akhirnya mengakui bahwa ia pernah membantu Taylor menyingkirkan sebuah mayat. Lebih mengejutkan lagi, mayat itu memiliki keterkaitan dengan Lucas, putra Taylor. Tak lama setelah kembali ke rumahnya, Jim dipanggil oleh Taylor. Rupanya, Taylor mengetahui bahwa Jim dan istrinya telah menyelidiki mayat tersebut. Namun, ia hanya memperingatkan mereka untuk tidak mengulanginya lagi. Untuk sementara, situasi kembali tenang. Jim dan istrinya pun menghadiri festival panen. Di sana mereka melihat seseorang yang memerankan Komandan Rex yang ternyata tidak memiliki lengan kiri. Mereka segera mengingat mayat yang mereka temukan sebelumnya, yang juga kehilangan lengan kiri. Setelah memverifikasi identitasnya, mereka menyadari bahwa korban adalah Komandan Rex yang asli. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, Taylor tiba-tiba muncul dan menangkap Jim dengan tuduhan berkhianat. Meskipun ditangkap, Jim tidak menerima hukuman langsung. Taylor berjanji bahwa jika Jim menghentikan penyelidikannya, ia akan membantu membersihkan namanya dari segala tuduhan. Namun, Jim menolak tawaran tersebut dan menuntut penjelasan mengapa Taylor membunuh Rex. Taylor menjawab bahwa jika ia tidak melakukannya, maka ia sendiri yang akan terbunuh. Taylor kemudian mengungkapkan kebenaran di balik pendirian era prasejarah baru. Tujuan utamanya adalah mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di masa lalu demi kepentingan segelintir orang berkuasa di masa depan. Jika jalur dua arah antar waktu berhasil dibangun, seluruh sumber daya yang sebelumnya menjadi milik bersama akan beralih ke kepemilikan pribadi. Untuk melindungi tempat ini, Taylor menghancurkan laboratorium Lucas. Namun, setelah meninggalkan tempat itu, Lucas berhasil menciptakan portal waktu lain. Rex adalah orang yang datang melalui portal tersebut, dan Taylor membunuhnya demi keselamatan semua orang. Setelah mengetahui kebenaran ini, Jim dan Taylor akhirnya berdamai. Keesokan harinya, Taylor pergi ke lokasi batu bertulisan untuk melakukan pemindaian, tetapi ia bertemu dengan Mira. Mira mengungkapkan bahwa putrinya sedang sakit dan membutuhkan pengobatan. Itulah sebabnya ia mengikuti perintah dari para petinggi. Saat menjelaskan, Taylor berhasil melepaskan ikatan Mira, dan perkelahian pun terjadi di antara mereka. Namun, pertarungan mereka menarik perhatian sekelompok dinosaurus pemangsa. Untuk menghindari serangan dinosaurus, Taylor dan Mira terjatuh ke dalam jurang. Senjata mereka hilang, dan mereka terpaksa bekerja sama untuk bertahan hidup. Dengan memanfaatkan api dan busur panah, mereka berhasil melewati malam dengan selamat. Sementara itu, di dalam markas, Jim melihat seseorang mengirim pesan menggunakan pantulan cahaya. Namun, ketika ia menyelidikinya, tidak ada siapapun di lokasi tersebut, hanya setetes darah yang jatuh ke dalam cairan tertentu. Jim segera membawa sampel itu ke rumah sakit dan meminta bantuan Mark untuk menganalisisnya. Setelah sedikit kekacauan di laboratorium, Mark akhirnya berhasil mengekstrak sampel darah tersebut. Tetapi hasilnya baru akan diketahui dalam 12 jam. Pada malam hari, seseorang menyusup ke ruang medis dan menghancurkan sampel darah itu. Orang tersebut ternyata adalah Sky. Alasannya melakukan ini adalah karena ibunya terkena flu parah. Mira telah berjanji untuk memberikan pengobatan bagi ibunya, tetapi hanya jika Sky bersedia menjadi mata-mata mereka. Jika ia menolak, suplai obat akan dihentikan. Sky tiba di pangkalan imigrasi ke-6 dan diberikan misi baru oleh Lucas. Tanpa pilihan lain, Sky membawa data yang harus dihitung dan diam-diam menyelinap ke dalam mata sejarah untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah mendapatkan data tersebut, eksperimen Lucas hampir berhasil,
tetapi identitas Sky sebagai mata-mata pun terbongkar. Taylor kemudian memutuskan untuk menjalankan strategi jebakan. Ia memberitahu Sky tentang rencana aksinya hari itu, lalu memasang penyergapan di sekitar jalur yang telah disesatkan dengan informasi palsu. Namun, setelah menunggu setengah hari, tidak ada serangan dari musuh. Jim mulai mencurigai bahwa Sky mungkin sengaja menghindari memberikan informasi penting, yang berarti ia tidak menjadi mata-mata atas kemauannya sendiri. Di tempat lain, Lucas memperingatkan Sky untuk tidak kembali karena desa mereka akan dihancurkan oleh Taylor. Namun, Sky yang telah mengambil keputusan akhirnya mengungkapkan semua rencana Lucas kepada Taylor. Setelah menerima informasi tersebut, mereka segera bergerak menuju lokasi portal, tetapi terlambat. Lucas, dengan kendali jarak jauh, berhasil melumpuhkan para penjaga dalam sekejap dan melarikan diri. Untuk menghentikan rencana Lucas, Taylor mempersiapkan seluruh desa untuk perang. Sayangnya, persiapan mereka tidak cukup untuk mengalahkan ambisi kelompok Lucas. Ketika gelombang imigran ke-11 dimulai, seorang warga sipil muncul dengan bom terikat di tubuhnya. Ledakan yang terjadi mengubah segalanya dalam sekejap. Jim terbangun setelah 3 hari pingsan dan mendapati bahwa kepemimpinan telah berpindah ke tangan Mira dan Lucas. Para tentara bayaran telah mengambil alih desa. Namun, ada sedikit harapan. Seekor dinosaurus telah menggigit dan merusak kabel salah satu portal, dan saat ini Mark sedang mencoba memperbaikinya. Jim segera menemui Mark, dan setelah berdiskusi, mereka sepakat untuk memperlambat proses perbaikan guna memberi lebih banyak waktu bagi mereka. Sementara itu, saat melakukan operasi, Liz menemukan sebuah peluru yang berisi informasi tersembunyi. Setelah Jim berhasil menguraikan pesan dalam peluru tersebut, ia menemukan sebuah koordinat. Tanpa membuang waktu, Jim menyusup ke dalam kendaraan yang digunakan oleh Lucas saat ia berada di luar desa, berusaha mencari tahu lebih banyak tentang rencana mereka. Setelah tiba di alam liar, Jim segera keluar dari kendaraan dan melarikan diri. Sebelum pergi, ia sempat mendengar rencana Lucas untuk menggunakan bom gelombang suara. Setelah berhasil bertemu kembali dengan Taylor, Jim segera memberitahunya tentang ancaman tersebut. Demi melindungi bumi prasejarah, Taylor bersumpah akan menghentikan rencana putranya. Seorang asisten memberitahu Taylor bahwa ia bisa menjinakkan bom sebelum meledak, asalkan mereka bisa mendapatkan kendali jarak jauh. Beruntung, mereka berhasil melacak sinyal remote dan menemukan lokasi bom. Dengan detik-detik yang tersisa, mereka berhasil menjinakkannya tepat sebelum meledak. Namun, ini bukanlah kemenangan yang sesungguhnya. Untuk mencegah lebih banyak tentara bayaran masuk ke dunia prasejarah, Jim dan Taylor bekerja sama untuk menyerang persediaan mereka. Lucas akhirnya menyadari bahwa Jim adalah pengkhianat. Demi mendapatkan pengakuannya, Lucas menyiksa Jim dengan sengatan listrik. Namun, Jim tetap tidak mengungkapkan apapun. Sementara itu, salah satu investor yang mendanai Lucas digigit oleh serangga prasejarah. Liz memanfaatkan ketidaktahuan orang itu dan mengatakan bahwa sejenis parasit telah masuk melalui lukanya dan akan segera menginfeksi otaknya. Ia mengklaim telah menyuntikkan 5 juta telur parasit ke dalam tubuhnya dan hanya Liz yang memiliki obat penawarnya. Jika ingin bertahan hidup, investor itu harus menukar Jim. Takut mati, investor tersebut langsung pergi ke ruang interogasi dan menipu Lucas dengan memberikan lokasi palsu tentang Taylor. Setelah itu, ia membebaskan Jim dan mengembalikannya ke rumah. Baru setelah semuanya selesai, Liz mengungkapkan bahwa ia telah berbohong. Yang disuntikan hanyalah obat penenang. Mengetahui dirinya telah tertipu, Lucas segera memerintahkan penutupan pangkalan. Namun, di bawah bimbingan Washington, Jim dan kelompoknya berhasil melarikan diri dari desa. Sayangnya, Washington tidak memiliki kesempatan untuk ikut pergi. Setelah menenangkan diri, Taylor mengambil keputusan besar. Ia akan menghancurkan portal untuk memutus jalur suplai musuh. Konsekuensinya, mereka harus bertahan hidup hanya dengan 1.000 orang yang tersisa dan membangun kembali peradaban manusia di dunia ini. Tanggung jawab besar ini jatuh ke tangan Jim. Keesokan harinya, Mira kembali ke pangkalan dengan truk penuh mineral kuno. Lucas yang sangat senang mengajak Sky untuk pergi bersamanya. Tak lama kemudian,
Sky mengusulkan sebuah rencana untuk menjebak dan membunuh Taylor. Tertarik dengan rencana tersebut, Lucas menghentikan kendaraannya di pinggir jalan. Namun, Sky justru memainkan strategi pengkhianatan ganda, membuat Lucas terjebak dan akhirnya ditangkap oleh anak buah Taylor. Sementara itu, Sky menggunakan alat untuk menyalin informasi kendaraan dan mentransfernya ke truknya sendiri. Di sisi lain, seorang asisten memberitahu Jim cara mengoperasikan bom gelombang suara. Bom ini cukup kuat untuk menghancurkan portal. Jim kemudian menyelinap ke dalam truk pengangkut, membawa serta obat penenang dan bom tersebut. Setelah tiba di lokasi portal, ia mengenakan masker gas dan memasuki dunia masa depan. Begitu Jim berhasil kembali ke masa depan, Mark menggunakan kendali jarak jauh untuk merusak terminal portal, menutup jalur komunikasi antara dua periode waktu tersebut secara permanen. Menyadari rencana Taylor, Lucas berhasil melepaskan diri dan berlari menuju portal. Di tengah perjalanan, ia berpapasan dengan ayahnya. Lucas yang tidak berdaya mencoba menggunakan hubungan emosionalnya untuk meminta pengampunan dari Taylor. Namun, ketika Taylor mulai goyah, Lucas tiba-tiba menyerangnya. Beruntung, Sky tiba tepat waktu dan mengalahkan Lucas. Ia kemudian membawa Lucas ke hadapan ibunya. Akan tetapi ketika mereka bangkit, tubuh Lucas tiba-tiba menghilang secara misterius. Di dunia masa depan, para investor dan penguasa berkumpul di depan portal untuk menerima kekayaan mereka. Namun, yang menunggu mereka justru seekor Carnotaurus yang baru saja sadar setelah efek obatnya hilang. Dalam kekacauan yang terjadi, banyak investor tewas diinjak oleh dinosaurus tersebut. Di tengah situasi yang kacau, Jim berhasil memasang bom gelombang suara. Namun, saat hendak menyalakannya, ia dihadang oleh salah satu investor. Orang itu terus berbicara tanpa henti, hingga bahkan dinosaurus pun tampak muak. Tiba-tiba Carnotaurus muncul di belakangnya dan langsung menghabisinya. Bau busuk yang berasal dari tubuh para investor membuat Carnotaurus kehilangan nafsu makan. Ia akhirnya membuang tubuh mereka seperti sampah. Tanpa lagi ada penghalang, Jim berlari menuju portal. Saat bom di alun-alun portal meledak, gelombang kejut besar melontarkan Jim dan Carnotaurus kembali ke zaman kapur. Namun, tanpa sinyal molekul portal, lokasi pendaratan mereka menjadi tidak pasti. Jim akhirnya dikirim ke sebuah hutan terpencil. Beruntung, Liz menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menemukannya. Sementara itu, para tentara bayaran yang berjaga di reruntuhan desa memutuskan untuk mundur setelah mengetahui bahwa portal telah hancur sepenuhnya. Dengan kepergian mereka, desa akhirnya kembali ke pemilik aslinya, alam liar. Lebih dari 1.000 orang yang tersisa kini berada di bawah kepemimpinan Taylor dan timnya. Mereka bertekad untuk membangun kembali peradaban dan memulai era baru di dunia prasejarah ini. Di saat yang sama, seorang prajurit pengintai memberitahu Taylor bahwa para tentara bayaran telah mundur ke wilayah liar yang belum dijelajahi. Hal ini langsung mengingatkan Taylor pada sesuatu. Sebelumnya, mereka sempat menyita sebuah truk berisi berbagai barang, termasuk sebuah ukiran kayu yang memiliki bentuk patung misterius. Yang membuatnya semakin penasaran adalah fakta bahwa benda itu jelas berasal dari zaman modern. Tapi bagaimana bisa artefak seperti itu muncul di dunia prasejarah? Apakah mungkin masih ada rahasia lain yang belum terungkap di masa lalu ini? Dan cerita pun berakhir.